Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 527. Boom. Ledakan yang sangat dahsyat, di bagian terdalam dunia gelap, menenggelamkan segalanya dalam sekejap. 4 kaisar kegelapan di balik segel segera melolong nyaring. Ah, tidak. Ketika 4 kaisar kegelapan di balik segel menghadapi ledakan dahsyat yang tiba-tiba, mereka secara naluriah memanggil aura mereka sendiri untuk memblokir kekuatan ledakan. Untuk sesaat, di dunia gelap di balik segel, 4 hantu besar yang tingginya lebih dari 100 meter muncul. Di antara mereka, ada 2 hantu besar yang tingginya lebih dari 100 meter, dan ada 2 hantu besar yang tingginya lebih dari 200 meter. Aura terkuat dari hantu mencapai 240 meter. Jika diubah menjadi kaki, itu akan menjadi 80 kaki. Eksistensi sebenarnya dari tahap akhir Raja Manusia Satu Kesengsaraan. Aura Xiao Tian saat ini adalah 97 kaki, yang merupakan tingkat kekuatan tempur sebenarnya di puncak Raja Manusia Satu Kesengsaraan. Dengan ukuran hanya 3 kaki 9 meter, kekuatan tempur Xiao Tian mampu menembus keberadaan Raja Manusia RG yang sebenarnya. Pada saat ini, 4 kaisar kegelapan di belakang penghalang penyegelan sepenuhnya diselimuti oleh ledakan kristal gelap yang menggabungkan 3 Raja Manusia Kesusahan Gelap dan puluhan Raja Manusia. Akibatnya, 2 kaisar kegelapan di tengah-tengah Raja Manusia Satu Kesengsaraan di belakang penghalang tiba-tiba hancur. Yang terlemah di antara mereka jatuh langsung di tempat, dan yang tersisa juga terluka parah. 2 Raja Kaisar Kegelapan terakhir yang lebih kuat dari tahap akhir Raja Manusia Satu Kesengsaraan, bayangan mengesankan di belakang mereka hancur berkeping-keping menjadi 2. Dan segel yang sudah goyah itu langsung hancur oleh ledakan dahsyat pada saat ini. Gelombang kejut ledakan yang sangat dahsyat pertama kali ditentang oleh beberapa kaisar kegelapan di balik segel itu, dan kemudian diblokir oleh penghalang batas lagi, dan akhirnya menimpa Xiao Tians. Boom! Awan jamur hitam besar, gelombang kejut yang disebabkan oleh perubahan energi gelap mendadak yang tak terbayangkan, secara langsung berdampak pada tubuh Xiao Tians. Uff! Bayangan aura di belakang Xiao Tians langsung hancur lebih dari 10 kaki, dan dia sendiri menyemburkan seteguk besar darah. Kemudian gelombang kejut energi yang sangat besar berguling kembali ke medan perang di belakang, dan tubuh semua prajurit manusia tingkat raja dari Departemen Perang Tianxia yang bergegas ke depan terguling kembali. Mayat para prajurit Legiun Kegelapan di bagian bawah, yang berada di depan, berubah menjadi bubuk. Tidak, saudara. Darah mengucur dari sudut mulut Heidi saat ini. Dia berada puluhan mil jauhnya, dan gelombang kejut dapat melukainya dengan serius, apalagi Xiao Tians yang berada jauh di depan. Setelah Heidi menstabilkan tubuhnya, dia bergegas menuju Xiao Tians dengan lebih gila lagi. Yang Xia, Zhong Yi, Qin Wu dan beberapa yang terkuat juga terus menyerang ke depan dengan putus asa. Pada saat ini, energi ledakan besar akhirnya menghilang banyak. Di kedalaman dunia gelap ini, penghalang yang menghalangi Kaisar Kegelapan yang merupakan Raja Manusia telah hancur total. 3 Kaisar Kegelapan di belakang yang selamat tetapi sudah terluka parah terungkap. Di antara mereka, Kaisar Kegelapan yang selamat dari bencana dan berada di tingkat menengah Raja Manusia segera kehilangan efektivitas tempurnya. Bunuh kamu, kami akan membunuhmu. Kedua kaisar kegelapan yang masih memiliki kekuatan bertarung sangat marah, dan darah hitam di tubuh mereka muncrat keluar. Ying tidak bisa lagi bertahan saat ini. Kedua kaisar kegelapan, memegang pedang hitam yang patah di tangan mereka, hendak bergegas ke sisi berlawanan dan membunuh Xiao Tians. Mereka hanya melihat bahwa pada saat-saat terakhir ledakan, orang kuat di dunia tidak bersembunyi. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah betapa gilanya Xiao Tians, yang seluruh tubuh dan pikirannya telah ditekan secara ekstrim dalam 6 bulan terakhir, kali ini. Ya, yang tidak diketahui siapapun adalah pada saat ledakan dahsyat terjadi, Xiao Tians bahkan punya ide untuk mati seperti ini. Jadi di saat-saat terakhir ledakan, dia berusaha mencegah ledakan tersebut menyebabkan kerusakan maksimal pada 4 kaisar kegelapan. Jadi Xiao Tians langsung menggunakan tangan kirinya untuk menutup celah pada penghalang penyegel yang baru saja dia tembus. Pada saat ini, gelombang kejut terakhir yang dihasilkan oleh ledakan telah menghilang, dan seluruh lengan kiri Xiao Tians telah hancur berkeping-keping dengan darah dan daging. Tidak. Bahkan tidak ada daging dan darah di seluruh lengan kirinya, hanya tulang yang tersisa namun, tulang Xiao Tians saat ini di atas, ada cahaya keemasan samar yang memancar darinya. Dalam sekejap, seluruh lengan kiri Xiao Tians lumpuh, seluruh lengan kirinya, yang tingginya hampir 300 meter, telah patah dan hancur. Pada saat ini, Xiao Tians merasakan 3 kaisar kegelapan dengan aura yang meningkat di balik segelnya. Matanya masih tenang dan gila. Saat berikutnya, Xiao Tians tiba-tiba menggerakkan lengan kirinya, secara paksa mengembalikan sedikit mobilitas ke lengan kirinya yang terbuang. Saat berikutnya, ketika 3 kaisar kegelapan di sisi berlawanan hendak bergegas, Xiao Tians memimpin dan terjun ke dalam ledakan di sisi berlawanan. Puff! Saat berikutnya, saat 2 kaisar kegelapan yang tersisa di tahap akhir Raja Manusia Satu Kesengsaraan membuat beberapa gerakan, Xiao Tians, yang berlumuran darah dan separuh tubuhnya berlumuran daging dan darah, bergegas mendekat.
Dengan satu pedang, dia membunuh Kaisar Kegelapan yang kehilangan mobilitasnya. Kemudian, dengan kecepatan kilat, Xiao Tians langsung meraih kristal energi Kaisar Kegelapan di tahap tengah Raja Manusia Kesengsaraan dengan tangan kirinya, yang hanya tersisa tulang tubuh Kaisar Kegelapan di tahap akhir bencana langsung diledakkan. Kamu. Tidak. Tuan, selamatkan aku. Kaisar Kegelapan yang benar-benar gila sekarang, melihat betapa kejamnya Xiao Tians, langsung memasukkan kristal gelap yang penuh energi kekerasan ke dalam miliknya. Tubuh meledak. Segera, saya merasa sangat ketakutan, dan perasaan kematian muncul di benak saya. Dia adalah tahap akhir dari Raja Manusia Satu Kesengsaraan. Orang kuat yang benar-benar tiada taranya, dia belum memasuki dunia nyata, dan dia tidak ingin mati di sini. Hentikan. Pada saat ini, di dunia gelap yang masih diselimuti oleh energi ledakan besar, Kaisar Kegelapan terkuat, Raja Manusia Satu Kesengsaraan tahap akhir, dengan sosok mengesankan yang mencapai ukuran 80 kaki, dengan pedang yang sangat ganas, dia menebas ke arah Xiao Tians. Bunuh! Teriak Xiao Tians, dan langsung mendorong tubuh Kaisar Kegelapan yang diledakkannya ke arah lawan. Jadi di dunia gelap yang sepenuhnya diselimuti oleh ledakan, di depan adalah Kaisar Kegelapan dengan sosok mengesankan mencapai ukuran 80 kaki, di belakang adalah Xiao Tians yang berada di puncak Raja Manusia, dan di dunia gelap yang sepenuhnya diselimuti oleh ledakan, di depan adalah Kaisar Kegelapan dengan sosok mengesankan mencapai ukuran 80 kaki, di belakang adalah Xiao Tians yang berada di puncak Raja Manusia, dan di dunia di tengah adalah yang akan diledakkan sepenuhnya. Tidak, kamu. Pada saat ini, sosok Tao Kegelapan terkuat dengan sosok setinggi 80 kaki benar-benar ketakutan saat melihat pemandangan gila Xiao Tians. Mata Xiao Tians masih penuh kegilaan, dan tiba-tiba senyuman muncul di wajah Xiao Tians. Tubuh Kaisar Kegelapan yang dia dorong dengan satu tangan meledak. Dan kali ini ledakan terjadi secara tiba-tiba antara Kaisar Kegelapan terkuat dan Xiao Tians. Energi kristal gelap dari Raja Manusia tingkat menengah lainnya diledakkan. Tiba-tiba, ledakan besar kedua kembali terjadi. Daging dan darah Kaisar Kegelapan di depan Xiao Tians tiba-tiba menghilang. Dia telah terluka parah sebelumnya, dan lukanya jauh lebih serius daripada luka Xiao Tians jangkauan untuk kedua kalinya, seluruh tubuh menjadi kerangka hitam. Kristal gelap di dadanya tiba-tiba muncul. Xiao Tians di sisi lain juga tidak lebih baik. Daging dan darah di tubuhnya mulai meleleh dengan cepat, sebagian besar tubuhnya berubah menjadi tulang. Namun, saat berikutnya, dengan suara klik lembut, yang ada di depan Xiao Tians adalah Kaisar Kegelapan dengan hanya kerangka gelap. Kerangkanya dipotong-potong oleh pedang Xiao Tians, dan dia kristal gelap di tubuhnya juga dihancurkan berkeping-keping oleh Xiao Tians. Pada saat ini, seluruh dunia menjadi sunyi senyap, tidak ada yang menyangka bahwa setelah ledakan besar baru saja terjadi, ledakan lain terjadi segera setelahnya. Adapun orang-orang kuat dari Departemen Perantian Xia di kejauhan, mereka hanya mendengar raungan melengking dari dua Kaisar Kegelapan di kedalaman dunia gelap. Adapun suara Xiao Tians, dia tidak mendengarnya sama sekali. Akhirnya, 5 atau 6 detik kemudian, Yang Xia memimpin dengan tiba di area tempat Xiao Tians baru saja berada. Bahkan dengan berdiri di sana, Yang Xia bisa merasakan kekuatan penghancur yang sangat besar yang dihasilkan oleh dua ledakan besar itu, terkoyak seperti orang gila tubuhnya. Huff. Yang Xia mengerang, dan aura di tubuhnya meledak, dengan paksa menekan fluktuasi ledakan di sini. Saat berikutnya, Qin Wu, Zhong Yi, Heidi, Lu dan lainnya akhirnya tiba. Beberapa dari mereka berdiri di belakang Yang Xia, dihalangi oleh sosok Yang Xia, jika tidak, gelombang kejut energi dari ledakan di sini tidak akan mampu dihalangi oleh kekuatan mereka. Entah betapa kuatnya energi yang baru saja meledak di area tertutup ini, 2 kali. Dan melihat kehampaan gelap di depannya yang telah hancur menjadi ketiadaan, dipenuhi dengan energi destruktif. Semua orang kuat di Departemen Perantian Xia sangat khawatir. Berdiri di luar, sulit bagi mereka untuk menahan energi destruktif di sini, tapi bagaimana dengan Xiao Tians di dalam? Dan pada saat ini, bahkan Yang Xia, yang kekuatannya telah mencapai tahap awal Raja Manusia Kesengsaraan pertama, tidak berani memasuki jangkauan ledakan terdalam. Xiao Zun. Yang Xia sangat khawatir dan berteriak ke arah tempat puluhan meter di depan, di mana energi destruktif masih meningkat di pusat ledakan. Tuan Istana Xiao. Zhong Yi berteriak ke sisi lain dengan penuh emosi di dalam hatinya. Tians. Ini adalah suara Qin Wu yang sangat khawatir. Saudaraku. Heidi melihat ke depan, air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Tuan Istana. Lu juga bergegas mendekat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Raja Manusia yang kuat dari pihak Tianxia dan pihak penjaga aturan bergegas ke sini. Tanpa kecuali, semua orang melihat ke depan dengan sangat khawatir pada jarak ledakan di mana Xiao Tians berada. Akhirnya, setelah beberapa detik, saat energi destruktif di pusat ledakan menghilang, kabut hitam berangsur-angsur menghilang, dan manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja di sisi yang hidup melihat sosok Xiao Tians. Namun, pada saat ini, sosok Xiao Tians muncul dari pusat ledakan. Para ahli tingkat raja yang akhirnya tiba di sini benar-benar tercengang di tempat, dan banyak orang yang meneteskan air mata. Karena Xiao Tians saat ini, dia hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa. Keadaan Xiao Tians saat ini adalah separuh tubuhnya masih penuh daging dan darah, sedangkan separuh lainnya hanya tersisa tulang. Tetesan darah menetes dari tubuh setengah kerangka Xiao Tians.
Tapi Xiao Tians masih stabil. Berdiri di kedalaman kehampaan, dia terus menatap langsung ke dunia gelap yang lebih dalam di depan tanpa emosi apapun. Jika ada makhluk kuat yang mengambil tindakan sebelumnya ingin terus mengambil tindakan, maka dia akan terus berjuang. Seluruh medan perang benar-benar sunyi. Di antara orang-orang kuat di dunia, tidak ada yang bisa berbicara ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Di seluruh medan perang, saat ini, hanya ada darah di tubuh Xiao Tians, dan suara potongan daging jatuh terhubung ke tulang. Mungkin, tidak ada yang tahu gaya bertarung Xiao Su di dunia gelap. Orang akan mengasosiasikan Xiao Tians dengan gaya bertarung Xiao Su. Tapi inilah faktanya, kali ini gaya bermain Xiao Tians dan Xiao Su hampir sama. Tenang terhadap kegilaan ekstrim. Bab 528. Bas. Qin Wu, Liu Che, Zudi, dan Long Zhanguo semuanya menitikkan air mata ketika mereka melihat pemandangan ini di depan mereka. Tetapi pada saat ini, keturunan Tianxia lah yang menjaga mereka orang tua dengan nyawa mereka di depan. Yang Xia, Taiyin yang Lai di belakangnya dan orang kuat lainnya dari Sekte Liang sangat tersentuh. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang kuat di Akademi Seji. Ribuan tentara dari kamp penjaga aturan yang telah memasuki dunia lebih jauh juga berdiri di tempat, dan bahkan pertempuran di depan mereka pun terhenti. Waktu seolah membeku pada saat ini. Pada saat ini, orang-orang kuat Tianxia. Mereka bahkan tidak berani mengganggu Xiao Tians lagi, karena takut tubuh Xiao Tians akan jatuh ke tanah jika mereka membuka mulut. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang terjadi di medan perang di dalam ledakan besar tadi. Mereka baru saja melihat bahwa ketika mereka tiba, hanya Xiao Tians yang tersisa di medan perang di depan mereka. 4 kaisar kegelapan yang baru saja berada di belakang penghalang penyegelan telah menghilang. Perlahan-lahan, semuanya kemudian dia melihat kiri Xiao Tians. Tangannya, yang hanya tersisa tulangnya, masih memegang 2 kristal gelap dengan energi yang cukup. Baru pada saat itulah semua orang mengerti bahwa 4 kaisar kegelapan yang baru saja ada di sini telah dibunuh oleh Xiao Tians. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah beberapa saat, Xiao Tians di depan semua orang menggerakkan tubuhnya dan berkata perlahan, "Aku baik-baik saja. Jangan khawatir, saudaraku." Heidi mendengar kata-kata Xiao Tians, He tidak tahan lagi dan hendak bergegas menuju Xiao Tians segera setelah dia bergerak. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang kuat lainnya di belakang Xiao Tians. Pada saat ini, Qin Wu dan orang lain di belakangnya mulai menyuntikkan sejumlah besar Raja Manusia Dao Yun dan energi ke dalam tubuh Xiao Tians. Hanya saja luka Xiao Tians terlalu serius dan dia tidak bisa pulih dengan cepat. Energi yang baru saja disuntikkan ke tubuh Xiao Tians bertabrakan dengan sisa aura gelap di tubuhnya, memicu api. Untuk sesaat, seluruh tubuh Xiao Tians tampak diselimuti api. Saat berikutnya ketika semua orang di Tianxia ingin bergegas menuju Xiao Tians tiba-tiba mengangkat pedang panjang di tangannya. Pedang itu terbakar api. Semua orang di Tianxia yang baru saja akan bergerak mau tidak mau berhenti sejenak. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara rendah, "Teruslah berjuang." Boom! Setelah Xiao Tians mengatakan ini, dia melintas dan bergegas lebih jauh ke dunia gelap lagi. Ada patung lain di sana sebelumnya mengambil tindakan, jika tidak, penghalang penyegel di sini tidak akan mudah rusak. Sekelompok manusia ahli tingkat raja di belakang buru-buru mengikuti. Faktanya, setelah bertarung sampai sekarang, tidak ada yang ingin Xiao Tians bertarung lagi. Situasi Xiao Tians saat ini sangat berbahaya. Namun yang sangat menyentuh tubuh dan pikiran mereka adalah Xiao Tians masih ingin bertarung. Akhirnya, setelah beberapa detik, sosok Xiao Tians sampai pada penghalang gelap kedua jauh di dalam dunia gelap ini. Dan saat itu Xiao Tians tiba. Suara keras datang dari balik penghalang penyegel kedua dunia gelap. Boom! Kemudian seorang kaisar kegelapan dengan tinggi lebih dari 300 meter dan setingkat raja manusia bergegas di belakangnya. Bahkan melalui penghalang, Xiao Tians bisa merasakan fluktuasi energi yang menakutkan dan kekuatan tirani di sisi lain. Pada saat ini, setelah lawan menunjukkan auranya, aura di belakang Xiao Tians juga tiba-tiba muncul. Tetapi pada saat ini, bayangan mengesankan di belakang Xiao Tians hanyalah kerangka emas yang masih terbakar api. Kaisar kegelapan di balik segel kedua, yang sekuat raja manusia kesengsaraan kedua, menatap Xiao Tians. Xiao Tians juga menatap ke pihak lain. Boom boom boom. Lusinan manusia ahli tingkat raja di dunia akhirnya tiba di sisi Xiao Tians pada saat ini, mereka semua mengumpulkan momentum dan siap untuk mengambil tindakan kapan saja bahkan lebih siap, bahkan jika mereka sendiri. Dia siap secara mental untuk menyelamatkan Xiao Tians bahkan jika dia mati dalam pertempuran. Setelah beberapa saat, Kaisar Kegelapan yang lebih kuat di balik segel kedua menatap Xiao Tians dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu masih ingin terus bertarung?" Bas. Di level Raja Manusia Kesengsaraan kedua setelah Kaisar Kegelapan selesai berbicara, ada gelombang fluktuasi lain di dunia gelap di balik segel, dan kemudian sosok Kaisar Kegelapan lainnya, yang sekuat Raja Manusia Kesengsaraan kedua, turun ke sisi yang berlawanan. Tiba-tiba, ada 2 Kaisar Kegelapan yang lebih kuat di sisi berlawanan. Melihat pemandangan ini, semua ahli tingkat raja di dunia sangat khawatir. Perasaan naluriah mereka tidak dapat dikalahkan. Setidaknya kekuatan saat ini di dunia ini tidak bisa mengalahkan lawannya.
Jika dua kaisar kegelapan di sisi berlawanan, yang berada pada level Raja Manusia dari dua bencana, bisa keluar sekarang, kemungkinan besar mereka semua akan mati di sini. Tetapi pada saat ini, ketika Xiao Tians tidak berbicara, semua orang berkuasa di dunia tidak bergerak. Pada saat ini, Xiao Tians adalah inti mereka. Kerangka emas besar di belakang Xiao Tians terbakar dengan nyala api yang bergulung-gulung. Aura kekaisaran meningkat dengan hebat. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, mengepalkan pedang panjang di tangannya, dan berteriak kepada orang-orang kuat di belakangnya, semuanya, apakah kamu takut mati? Orang-orang kelas 1 di Yang Xia. Qin Wu gemetar di dalam hati mereka. Makna Xiao Tians sangat sederhana, yaitu dia harus terus berjuang. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkannya. Namun saat ini, mereka masih berteriak serempak, lawan. Bum bum bum. Untuk sesaat, aura lebih dari 50 manusia ahli tingkat raja di dunia diaktifkan sepenuhnya. Aura tirani itu, sepasang mata yang memandang kematian seolah-olah mereka ada di rumah, dan aura yang membubung ke langit dengan niat membunuh, semuanya membuat dua kaisar kegelapan di balik segel itu tetap diam dan bergerak. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, mencondongkan tubuh ke depan, memegang pedang panjang erat-erat di tangannya, dan berteriak, kalau begitu. Bertarung. Bas. Xiao Tians melakukan apa yang dia katakan, tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara, dan lalu pedang di tangannya. Pedang panjang itu menghantam penghalang penyegel di depan, menebasnya. Boom! Penghalang batas kedua dihantam dengan keras oleh pukulan penuh Xiao Tians, menyebabkannya bergetar hebat. Raja manusia di belakang Xiao Tians juga siap mengambil tindakan kapan saja. Setelah penghalang batas kedua di depan mereka ditembus, mereka akan mengikuti Xiao Tians dan bertarung bersama. Pada saat ini, ekspresi dua kaisar kegelapan yang lebih kuat di balik segel tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Feng Feng berhadapan langsung dengan orang kuat di dunia ini yang hanya memiliki separuh tubuhnya yang tersisa. Apa yang dia lakukan mengejutkan dua kaisar kegelapan di tingkat bencana kedua dan mengejutkan jiwa mereka. Kapan orang kuat di dunia ini menjadi begitu kejam? Meski dia tahu kemungkinan menangnya sangat kecil, dia tetap ingin melawan mereka sampai mati. Dan Anda harus tahu bahwa keduanya adalah kaisar kegelapan sebenarnya pada tingkat 2 kesengsaraan. Bahkan jika orang kuat yang hidup di sisi berlawanan mengorbankan nyawanya sebagai gantinya, pada dasarnya dia akan mati 80-90%, dan hasil akhirnya belum pasti. Tapi sekarang, orang-orang berkuasa di dunia lawan mereka tidak punya rasa takut. Mata mereka penuh dengan niat membunuh dan kekejaman, tanpa memikirkan konsekuensinya. Rusak. Boom. Xiao Tians berteriak untuk kedua kalinya, dan menghantam penghalang penyegel di depan dengan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, penghalang penyegel di depannya bergetar lebih keras, dan bahkan ada kekuatan samar yang ditransmisikan ke sisi lain. Itu adalah cahaya pedang emas. Cahaya pedang emas Xiao Tians melewati penghalang penyegelan dan melewati dua kaisar gelap di sisi berlawanan, cahaya pedang emas meninggalkan bekas di wajah mereka. Kedua kaisar kegelapan itu gemetar dan mundur ratusan meter pada saat yang bersamaan. Xiao Tians, yang berada di sisi lain segel, sudah bersiap untuk menyerang penghalang segel untuk ketiga kalinya. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, energi tak terlihat datang dari atas penghalang batas dan jatuh langsung ke Xiao Tians. Adapun kesadaran Xiao Tians, ketika energi khusus yang tak terlihat datang, penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Tians, Qin Wu dan yang lainnya melihat perubahan mendadak ini. Semua orang tercengang dan bergegas menuju Xiao Tians dengan putus asa memeluk tubuh Xiao Tians. Saudaraku. Darah dan air mata mengalir dari mata Kaisar Hitam, dan dia menatap sedih ke arah Xiao Tians dalam pelukannya. Jelas sekali, pemandangan mendadak ini benar-benar melebihi ekspektasi semua orang. Tetapi saat berikutnya, ketika semua orang sangat mengkhawatirkan Xiao Tians, energi misterius yang baru saja turun ke Xiao Tians dari penghalang penyegelan tiba-tiba mulai dengan cepat membantu Xiao Tians memperbaiki tubuhnya. Separuh tubuh Xiao Tians yang awalnya hanya kerangka kini diperbaiki oleh energi misterius, dan tak lama kemudian jejak daging dan darah mulai tumbuh kembali. Hei! Pada saat ini, desahan yang tak terlukiskan terdengar di dunia gelap ini. Jelas sekali bahwa pemilik suara ini barusan tidak tega membiarkan Xiao Tians terus bertarung. Sebaliknya, dia langsung mengejutkannya dan memperbaiki lukanya. Pada saat ini, dua kaisar kegelapan di sisi lain segel, yang berada di level Raja Manusia 2 kesengsaraan, melihat bahwa luka Xiao Tians di sisi berlawanan sebenarnya sudah mulai pulih lainnya, dan di saat yang sama, aura mereka meningkat hingga ekstrim. Serangan gila menuju area penyegelan. Tapi saat berikutnya, segera setelah tubuh mereka mencapai segel, semua orang di Departemen Perang Tianxia kecuali Kaisar Hei, yang menahan Xiao Tians sambil menangis, bersiap untuk bertarung sampai mati. Tiba-tiba, suara gemuruh yang teredam, penuh keagungan tertinggi, bergema di dunia gelap ini, keluar. Kemudian kilat putih setebal ember datang langsung dari penghalang penyegel, dan langsung membombardir orang-orang yang bergegas ke arahnya. Pada dua kaisar kegelapan di depanku. Bang 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 bang. Untuk sesaat, tubuh dua kaisar kegelapan di sisi berlawanan dari segel terus-menerus terlempar ke belakang, dan mereka terlempar puluhan mil jauhnya. Puff puff. Setelah dua kaisar kegelapan yang kejam menstabilkan tubuh mereka, mereka berdua memuntahkan seteguk besar darah hitam.
Aura kedua Kaisar Kegelapan jatuh ke level Raja Manusia dalam sekejap, dan keduanya terluka parah. Namun segera di belakang mereka berdua, di dunia yang lebih gelap, ada juga energi gelap murni pada saat ini, yang disalurkan ke tubuh mereka melalui udara, membantu mereka menstabilkan luka mereka lagi. Tetapi bahkan untuk dua Raja Kaisar Kegelapan yang berada di level Raja Manusia dua kesengsaraan, setelah luka mereka stabil kembali, untuk sementara, mereka berdua berhenti bergegas menuju sisi ini. Setelah beberapa saat, sebuah suara terdengar lagi di telinga Kaisar Hitam dan yang lainnya, bahwa dia pergi. Setelah suara misterius ini selesai berbicara, penghalang penyegel kedua di depan semua orang tiba-tiba menjadi lebih stabil. Pada saat yang sama, lebih banyak energi hitam melonjak dari dunia gelap di balik segel. Untuk sesaat, pemandangan di dunia gelap sama sekali tidak terlihat. Demikian pula, sosok dua pangeran kegelapan kesengsaraan kedua, yang sangat tidak mau melakukannya, benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Di luar penghalang penyegelan, ada sekelompok ahli tingkat raja di dunia. Setelah semua orang saling memandang, di bawah pengawalan Qin Wu dan Yang Xia, Kaisar Hitam menahan Xiao Tians, yang sedang koma, di kecepatan yang sangat cepat. Terburu-buru menuju pintu keluar dunia gelap. Manusia ahli tingkat raja yang tersisa di dunia, dipimpin oleh Zhong Yi dan Liu Che, bergegas menuju pasukan kegelapan di bawah seperti orang gila dan memulai pertempuran terakhir. Untuk sementara waktu, perang pecah lagi di tanah gelap di bawah, tetapi pasukan kegelapan, yang bahkan tidak memiliki Kaisar Kegelapan, bahkan tidak dapat melawan. Dan pada saat ini, di bagian terdalam dari dunia gelap, orang-orang kuat di sisi kekuatan gelap sekali lagi diblokir oleh penghalang penyegel kedua dan tidak dapat keluar sama sekali. Oleh karena itu, pada dasarnya tidak ada kejutan dalam pertempuran berikutnya. Hanya masalah waktu sebelum puluhan ribu dan ratusan ribu tentara kegelapan dibantai sepenuhnya. Dan semua orang kuat di dunia ini yang tinggal di sini untuk melanjutkan. Pertempuran membuat mata mereka berkaca-kaca. Api berkobar dengan ganas di dalam hatinya. Saat bertarung, menjadi semakin gila. Ini adalah pertama kalinya orang-orang kuat di dunia ini bersatu dan secara aktif melakukan serangan balik ke dunia gelap. Xiao Tians memimpin dan menyerang ke depan. Saat mereka baru saja bertarung, semua orang kuat di dunia ini tidak dapat mengetahuinya mengapa Xiao Tians tidak menunggu mereka. Tetapi satu orang menyerang dan masuk, dan dengan konsekuensi hampir terbunuh seluruhnya, dia dengan kuat dan mendominasi membunuh 4 Kaisar Kegelapan di belakang penghalang penyegelan pertama. Pada saat ini, ketika semua orang melihat luka di tubuh Xiao Tians, mereka akhirnya mengerti. Alasan mengapa Xiao Tians tidak menunggu mereka menyerang bersama adalah sederhana. Artinya, dalam hati Xiao Tians, dia tidak ingin pembangkit tenaga listrik tingkat raja manapun di dunia mati di sini. Yang lain tidak dapat memahami betapa kuatnya Kaisar Kegelapan di level Raja Manusia. Tapi Xiao Tians mengetahuinya dengan sangat jelas. Sangat kuat, sangat kuat. Meskipun dia telah mencapai puncak kekuatan tempur Raja Manusia kesengsaraan pertama, ditambah dengan berkat dari Tuan Dao, separuh tubuhnya telah hilang. Bisa dibayangkan jika seorang manusia ahli tingkat raja dari Departemen Perang Tianxia mengikuti Xiao Tians dan menerobos penghalang penyegelan pertama, berapa banyak orang yang akan mati. Dan jika seseorang meninggal, siapakah orang tersebut? Apakah Qin Wu, Liu Che, atau negara-negara berperang panjang? Ataukah Sekte Liang dan orang-orang kuat dari Akademi Seji? Atau Kaisar Hitam Helu? Setelah banyak pertempuran dengan orang-orang ini, apakah itu Yang Xia atau Mo Qian, Xiao Tians sudah menganggap mereka sebagai teman di dalam hatinya. Dan jika Anda terluka parah dan masih ada harapan untuk selamat, atau jika Anda tidak terluka tetapi orang-orang di sekitar Anda akan mati, pilihlah salah satu dari keduanya. Xiao Tians hanya bisa memilih yang pertama. Untungnya, dia memenangkan taruhan. Di pintu keluar dunia gelap, Kaisar Hitam muncul di dunia nyata sambil memegangi Xiao Tians yang berlumuran darah. Sinar matahari di dunia nyata menyinari wajah Xiao Tians tampak tersenyum, tetapi Kaisar Hitam tidak bisa menghentikan air matanya. Jatuh menimpanya. Pada saat yang sama, kam penjaga aturan berada di dunia gelap di bawah. Di dunia gelap di balik penghalang penyegel kedua. Dua Raja Kaisar Kegelapan yang berada di level Raja Manusia dua kesengsaraan yang ingin menyerang Xiao Tians sebelumnya tidak pergi, tapi masih berdiri di sana dengan tenang. Pada saat ini, di belakang mereka berdua, dari kedalaman dunia gelap, sekelompok kekuatan gelap sekali lagi dimobilisasi. Orang-orang gelap yang berkuasa itu dipenuhi dengan roh jahat, dan energi gelap yang sangat murni melonjak di dalam diri mereka. Kedua Kaisar Kegelapan, yang berada di level Raja Manusia dua kesengsaraan, menatap kosong ke penghalang penyegel di kejauhan di depan. Setelah melihatnya untuk waktu yang sangat lama, salah satu dari mereka, Kaisar Kegelapan yang lebih kuat, muncul. Dia perlahan berkata, orang kuat di dunia ini yang bisa bertarung dan berani bertarung tidaklah selemah yang kita duga. Hanya saja orang sebelumnya yang hanya memiliki separuh tubuhnya tersisa, yang adalah dia. Dia benar-benar pergi sepenuhnya. Di jalan kekaisaran. Kaisar Kegelapan lainnya mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Kaisar kita tidak memiliki kontak dengan Kaisar Kegelapan lainnya, tapi tidak peduli siapa dia adalah, pihak lain. Bahkan jika dia adalah musuh, dan dia juga orang kuat yang layak kita hormati.
Kaisar ke-8 tingkat kesengsaraan kedua yang berbicara pertama mengangguk dengan wajah yang sangat serius dan berkata, "Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda bahwa kita harus berhati-hati dalam pertempuran di masa depan melawan orang-orang kuat di dunia ini. Bangunlah, lawan. Tidak lemah. Oke." Kaisar ke-8 lainnya dengan tingkat 2 bencana mengangguk perjanjian. Apa yang tidak diketahui oleh orang-orang berkuasa di dunia ini adalah bahwa pertempuran Xiao Tian benar-benar menghancurkan kepercayaan diri arogan orang-orang kuat di kekuatan gelap dan menunjukkan sikap orang-orang kuat di dunia ini. Begitu pula dengan tekad dan keyakinan orang-orang terkuat di dunia ini untuk bertarung sampai mati. Bersambung.